Baru-baru ini ada berita duka yang datang dari gerbang tol Ciawi, Bogor. Yes, salah satu di antara penyebab kasus kecelakaan yang paling mengerikan, remblong. Well, mari kita coba bedah chapter by chapter untuk hal ini, mulai dari faktor. Kenapa sih remblong itu bisa terjadi? Sebenarnya banyak banget faktor pemicu sebuah kendaraan mengalami remblong. Dari brake pads yang overheat, terus disc brake yang rusak, dan lain-lain yang sifatnya adalah technical issues. Tapi yang memicu itu semua adalah pengabaian pemilik. Karena faktanya nggak cuma di Indonesia, tapi di luar sana pun juga banyak pemilik kendaraan yang kurang peduli dengan servis berkala untuk kendaraan yang dimilikinya. Jadi, ibarat lu beli kendaraan, tapi lu cuma tahu pakainya doang, bodo amat sama servis sampai kendaraan lu rusak, mogok, atau amit-amitnya kena konsleting terhadap kelistrikan sampai kebakar. Terus, solusinya gimana dong? Disclaimer dulu lah ya, gua bukan expertise dalam bidang seperti ini. Tapi, mau coba gue bahas, semoga aja solusi ini bisa membantu menambah wawasan untuk kita semua. Oke, di sini gue akan bagi menjadi dua. Ada solusi situasional dan ada solusi jangka panjang. Ada beberapa cara untuk mengatasi remblong. Pertama, kalau kalian pakai transmisi manual, kalian lakukan engine brake terlebih dahulu. Turunin aja sampai gigi terendah secara bertahap. Jadi misalnya kalau kalian ada di posisi gigi 4 nih, turunin aja ke posisi gigi 3, kedua baru ke 1. Kalau emang itu masih belum efektif, boleh ditambah dengan handbrake atau e-brake. Karena e-brake itu stands for emergency brake. Bagi kendaraan yang sudah menerapkan EPB atau electronic parking brake, kalian bisa tinggal tarik dan tahan sampai beberapa detik sampai dia bunyi bip. Tapi teknik EPB ini bisa kalian cek lagi ke masing-masing brand manufacturing ya. Ya, sekiranya ada pattern yang berbeda gitu. Nextnya, kalian boleh coba untuk mengguncangkan pedal remnya. Dengan cara kalian injak, terus lepas pedal remnya secara bergantian. Karena ada kemungkinan bahwa remblong yang terjadi itu sifatnya cuma sementara aja. Dan yang terakhir, kalau emang cara di atas masih belum efektif, jalan satu-satunya adalah benturkan. Bisa dibenturkan ke guardrail, pasir, ataupun pagar. Atau, kalau memang lebih memungkinkan lagi, carilah spot kosong untuk bisa memerosokkan kendaraan kalian. Atau yang paling bagus lagi ya masuk ke jalur penyelamat. Nah, terus untuk solusi jangka panjangnya, ya kalian yang punya kendaraan rajin-rajinlah rawat kendaraannya lah. Jangan sampai udah kejadian atau mogok baru dirawat. Basi banget. Ini nggak cuma bagi para pemilik kendaraan pribadi only ya, tapi semua. Kayak macam angkot, kendaraan ekspedisi kayak misalnya truk, kontainer. Bolehlah dilakukan inspeksi setiap berapa bulan sekali gitu. Supaya kondisi kendaraannya tetap oke dan prima. Nah, itu kan semua yang gue bahas adalah internal solution. Solusi yang bisa dilakukan oleh kalian-kalian semua ini. Terus pemerintah harus ngapain, Bre? Nah, ini nih, waktu yang tepat sebenarnya untuk diskusi. Cuman, gue sendiri punya ide yang cukup efektif lah, supaya bisa kita atasi masalah remblong yang cukup sering kita dengar akhir-akhir ini. Jalur penyelamat yang dikhususkan untuk remblong. Menurut gue, boleh jadi bahan pertimbangan untuk pemerintah membuat lebih banyak spot jalur penyelamat di ruas tol. Bahkan kalau memungkinkan ditaruh di dekat gerbang tol. Kenapa? Untuk saat ini, spot atau titik pemberhentian di jalan tol yang paling masif itu terletaknya di gerbang tol. Yang notabene-nya, mereka harus berhenti untuk ngetap kartu terlebih dahulu. Untuk simulasinya, di sini gue udah siapin City Skyline untuk kita bisa bentuk model jalur penyelamat di dekat gerbang tol. Satu hal yang pasti, jalur penyelamat ini wajib memiliki beberapa elemen penting ya untuk bisa memberhentikan kendaraan dengan waktu yang singkat dan dengan lahan yang terbatas. Gue di sini bicara realistis, karena perlakuan ini hanya bisa dilakukan dengan gerbang tol yang memiliki lahan berlebih di samping kirinya. Karena nggak semua gerbang tol itu punya lahan yang berlebih yang memadai untuk membuat jalur penyelamat. Kalau dari model yang gue buat di City Skyline ini, gue buat 4 tahap pemberhentian. Tahap yang pertama, gue buat desain jalannya menanjak yang bisa disebut juga sebagai Gravity Escape Frame Design. Tahap selanjutnya, gue akan buat rumble strip supaya nanti kendaraan yang lewat setidaknya sudah ternotis bahwa ini jalur yang tak biasa. Yang bisa berguna juga untuk menurunkan kecepatan kendaraan. Tahap ketiga, gue akan buat pasir di tengah yang bisa disebut juga dengan sand pile yang semakin melebar di ujung jalur ini. Serta rumble strips di sisi kiri dan kanannya.
Tujuannya adalah menurunkan kecepatan secara drastis yang membuat roda dari kendaraan tersebut akan masuk dan terkunci ke dalam jebakan pasir. Dan, kalau kendaraan memang belum berhenti di tahap keempat, ini adalah dead end-nya. Jadi, kendaraan tersebut akan menabrak road barrier sebanyak 3 lapis. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba deh kita diskusi di kolom komentar. Menurut lu, apakah cara ini efektif untuk setidaknya meredam angka kecelakaan yang disebabkan oleh remblong? Atau lu punya ide yang lebih liar lagi? Gua Gubernur Botak, sign out. See you on the next video.